الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى التابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman hidup kita pasti tentram dan aman. Karena dengan takwa hidup kita pasti bahagia dan sejahtera. Karena dengan iman dan takwa semoga kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara hal yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh derajat takwa di sisinya, meningkatkan iman dan takwa di sisinya adalah kita memiliki sifat husnuzon kepadanya. Jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari seseorang biasanya akan merasa senang apabila mendapatkan kenikmatan. Misalnya mendapat uang, dagangan laku, naik pangkat, naik gaji, bisnis lancar, hasil kebun meningkat dan sebagainya. Sebaliknya, orang merasa sedih apabila tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Semua hal ini dari sudut pandang manusia. Manusia pada umumnya memandang bahwa jika ia diberi kenikmatan fisik atau lahiriah, itu menandakan suatu kebaikan yang datang kepadanya. Dan jika ia tidak diberi kenikmatan lahiriah, itu seolah-olah merupakan keburukan dan kehinaan yang datang dan melanda dirinya. Mari kita ingat-ingat lagi makna ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Quran surah Al-Fajr ayat 15-16. Sekali lagi, itu dari sudut pandang manusia. Tetapi boleh jadi dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tidak memberi sesuatu kepada kita, itu pada hakikatnya Dia sedang menyiapkan untuk memberi sesuatu yang lebih baik kepada kita, sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan sekarang ini. Kisah nabi-nabi dan orang-orang saleh di dalam Al-Quran sungguh banyak mengandung makna ini. Salah satunya adalah kisah Nabi
Musa alaihissalam dalam keadaan bayi yang masih merah. Musa kecil sudah harus dipisahkan dari ibundanya. Ia dimasukkan ke dalam peti, lalu dibuang ke sungai, lalu hanyut mengalir mengikuti arus sungai Nil. Tidak terbayang oleh sang ibu bagaimana dan kepada siapa bayinya itu akan menyusu. Semua orang memandang hal itu sebagai bentuk keburukan. Bagaimana mungkin seorang bayi kecil yang belum bisa berbuat apa-apa harus dipisahkan dari ibundanya, harus dibuang ke sungai sendiri tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Tetapi siapa yang menyangka, siapa yang menduga bahwa dipisahkannya Musa kecil dari ibundanya itu kelak di kemudian hari justru menjadi penyebab keberhasilannya menjatuhkan kekuasaan Fir'aun zalim yang amat kuat. Sebaliknya, Fir'aun yang diberi kekuasaan, diberi kerajaan, diberi wilayah kerajaan yang subur dengan sungai ini, justru pada akhirnya menjadi hina dina tenggelam di dalam laut merah bersama bala tentaranya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kisah yang mirip dengan kisah Fir'aun juga terjadi pada Qarun. Betapa Qarun telah diberikan berbagai kenikmatan dunia, hartanya melimpah. Bahkan untuk mengangkat kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya dibutuhkan orang yang banyak, orang yang kuat dan perkasa. Bagi kebanyakan orang, kekayaan Qarun yang melimpah memang membuat iri. Kita yang hidup sekarang pun terkadang dihantui oleh perasaan iri terhadap kekayaan tetangga kita yang lebih banyak, iri terhadap kekayaan famili kita yang bernasib lebih mujur, iri terhadap teman sekolah yang kita anggap lebih sukses hidupnya daripada kita. Itu wajar dan manusiawi. Wajar pula kalau kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan ada sebagian masyarakat yang hidup sezaman dengan Qarun merasa iri seperti disebutkan dalam ayat berikut pada Quran surah Al-Qasas ayat 79. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata ketika memandang harta Qarun yang begitu melimpah, andai saja kami diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun, sungguh Qarun memiliki nasib yang sangat bagus. Intinya masyarakat pada masa itu sebagian dari mereka memuji kesuksesan harta yang melimpah pada diri Qarun. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memperlihatkan akhir kehidupan Qarun yang ditelan bumi bersama seluruh harta benda kekayaannya akibat kesombongan dan akibat tidak menggunakan kekayaan dalam kebaikan. Orang-orang yang dulu mengharap mendapat kekayaan seperti kekayaan Qarun akhirnya malah menyesal. Mereka berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak diberi kekayaan seperti kekayaan Qarun pada hakikatnya bukanlah penderitaan, bukanlah suatu penghinaan, bukanlah sesuatu yang buruk. Keadaan itu justru merupakan karunia yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ditelan oleh bumi. Dan boleh jadi hari ini kita tidak diberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang lainnya, lantaran boleh jadi kita tidak amanah dalam mengembannya, boleh jadi kita tidak sanggup dalam untuk memilikinya. Oleh karenanya lebih baik kita tidak memilikinya, sehingga Allah Maha Tahu, sehingga Allah tidak memberikannya kepada kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami keadaan yang tampak buruk sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan di baliknya. Dalam bahasa agama kita disebut usmuzan, yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, seburuk apapun keadaan yang kita alami saat ini,
yang mana kita tahu bahwa kita dilanda virus corona. Seakan-akan sistem perekonomian hancur, seakan-akan sistem pendidikan kalang kabut, seakan-akan sistem sosial kewalahan kita menghadapinya. Tapi justru di balik semua ini, yakinlah dan jangan ragulah, pasti ada kebaikan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika kita meratapinya, boleh jadi kebaikan itu tidak akan datang, boleh jadi hikmah itu tidak akan pernah bisa kita tuai. Tetapi kalau kita menerimanya dengan penuh kesadaran, sabar, tabah, bersyukur, dan kita menunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan hikmah yang Allah hadirkan di balik virus corona ini. Allah akan hadirkan sesuatu kebaikan di balik sesuatu ujian yang Allah hadirkan di hadapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat husnuzan, sifat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita menjadi hamba yang selalu dapat melihat dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Amin. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.